Bagi Anda yang belum divaksinasi dan merasa takut atau merasa bahwa vaksin ini adalah permainan politik, permainan elit global, apakah Bill Gates, apakah mereka menanam magnet dalam tubuh kita, apakah ini permainan politik, permainan pemerintah, dan sejenisnya, video ini kita akan mengupas tuntas apa itu vaksin, apa itu program vaksinasi, dan kenapa pemerintah kita sangat ngotot untuk kita semua dilakukan vaksinasi. Halo teman-teman, salam kenal, saya Raja Darenani, seorang trainer bisnis untuk wilayah Asia Pasifik dan juga seorang dengan peringkat 8 kehormatan di salah satu perusahaan farmasi internasional. Kita langsung aja to the point, apa itu vaksin? Vaksin adalah sebuah zat yang mengandung virus ataupun racun yang sudah dilemahkan atau racun ataupun virus yang sudah mati. Ya, vaksinasi adalah proses di mana kita memasukkan vaksin tersebut, kita memasukkan virus tersebut yang sudah dilemahkan tadi ke dalam tubuh kita. Ya, Anda mungkin kaget dan merasa, wah gila, itu berarti kita memasukkan racun itu, kita memasukkan virus yang mematikan itu ke dalam tubuh kita dengan sengaja. Iya. Ya, virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dalam proses vaksinasi ini berada dalam dosis yang sangat rendah sekali, 0, sekian persen. Ya sangat rendah sekali, ataupun bahkan virus yang sudah mati. Tujuan dari vaksinasi ini adalah agar tubuh kita bisa mengenali virus tersebut dan bisa melawan virus tersebut. Ya, dalam kondisi yang sangat lemah, dalam kondisi yang sudah mati. Agar pada saat kita amit-amit terpapar dengan virus yang asli, dengan virus yang aktif, kita sudah punya pengalaman untuk melawan virus yang sama. Jadi kita sudah punya jam terbangnya, atau dengan kata medis, kita sudah punya antibodinya. Kalau dalam bahasa sederhana, kita sudah punya resep bagaimana kita melawan virusnya. Punya resepnya dari mana? Dari proses vaksinasi tersebut. Ketika kita sudah disuntik, kita sudah punya pengalaman bagaimana caranya melawan virus tersebut. Apakah berbahaya? No. Vaksinasi ini sangat sederhana, sangat simpel. Bahkan proses vaksinasi sudah bisa berlangsung sangat cepat sekali. Kita sudah sering melakukan vaksinasi kepada anak-anak kita. Program ini disebut sebagai imunisasi. Karena vaksinasi dan imunisasi adalah hal yang sama. Tujuan dari vaksinasi adalah meningkatkan imun kita. Ya, dengan kata lain memang imunisasi. Ya, dua kata ini memang sering digunakan sebagai satu sama yang lain. Di beberapa negara program imunisasi disebut sebagai program vaksinasi. Di Indonesia kita lebih mengenal imunisasi. Imunisasi yang kita lakukan kepada anak-anak kita pada saat mereka berusia beberapa bulan, beberapa tahun, itu adalah melakukan hal yang sama. Kita mengambil virus yang sudah mati ataupun sudah dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh bayi kita dan anak-anak kita. Dalam proses imunisasi apa yang terjadi? Bayi kita dan anak kita mengalami demam, mungkin agak cengeng, mungkin agak nangis-nangis, tidak nyaman karena adanya virus. Proses tidak nyaman tersebut mungkin terjadi selama 1, 2, ataupun 3 hari ketika tubuh merasa tidak nyaman karena tubuh sedang mencari resep. Ya, tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita bisa mencari resep yang khusus untuk melawan vaksin tersebut. Ya, jadi pada saat si bayi kita nih setelah sudah disuntik vaksin, sudah melewati proses imunisasi, kan biasanya demam. Demam tersebut sedang berusaha melawan virus ini. Apakah bayi kita, anak-anak kita akan menjadi kebal seumur hidup terhadap penyakit yang sama? Tidak. Tapi resikonya jadi jauh lebih rendah. Jika besok kita kena virus yang sama, apa yang terjadi? Kita sudah bisa melawannya. Jadi Anda tidak usah khawatir tentang vaksinasi yang sedang dilakukan oleh program pemerintah sekarang. Ini kita sudah sering lakukan untuk anak-anak kita, untuk bayi-bayi kita. Sekarang adanya virus baru. Virus baru ini kita nggak mungkin suntik pada saat bayi, karena pada saat kita bayi dan kita anak-anak belum ada virusnya, belum ada vaksinnya. Virusnya baru muncul tahun 2019, di awal 2020 masuk ke Indonesia. Dari 2020 sampai sekarang sudah memakan begitu banyak korban jiwa, begitu banyak korban ekonomi, dan ini tidak layak untuk kita perpanjang gitu. Kita ingin kondisinya kembali seperti semula. Dan satu-satunya cara adalah kita melakukan vaksinasi. Kita mencapai ke titik di mana herd immunity, di mana kondisinya mayoritas di antara kita sudah melakukan vaksinasi. Jadi pada saat kita kena virusnya sekalipun, amit-amit kita kena,
Dan pada saat kita kena pun, kita lebih kuat untuk melawan virusnya. Kita juga memiliki potensi yang lebih rendah untuk menyebarkan virusnya kepada orang lain. Itu kelebihan dari vaksinasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah vaksinasi ini adalah program pemerintah? Program konspirasi elit global, ada yang menciptakan virusnya, ada yang sengaja untuk ini bisnis vaksin? Maybe, mungkin iya, mungkin juga tidak. Mungkin juga ini adalah fenomena alam, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah virus buatan. Tapi apapun itu, apakah ini virus yang diciptakan oleh alam, fenomena alam, atau ini adalah virus buatan, apapun itu, ini tidak merubah faktanya bahwa virus ini real. Virus ini asli. Anda beresiko kehilangan nyawa Anda dan keluarga Anda akibat virus ini. Virus ini real. Apakah ini ciptaan manusia, Bill Gates dan lain-lain? Tidak berpengaruh, karena Anda tidak bisa lakukan apapun. Hal yang bisa Anda lakukan adalah tindakan preventif, tindakan pencegahan, di mana Anda dan keluarga Anda melakukan vaksinasi, menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencegah terjadinya penyebaran virus ini. Itu yang bisa Anda lakukan. Dan tidak menutup kemungkinan pun satu waktu kita semua di seluruh dunia mungkin terpapar virus ini. Jika hari ini Anda takut untuk kena virusnya dalam kondisi dosis yang sangat rendah, jika Anda kena virusnya secara aktif, secara real, secara virus yang 100%, bagaimana kondisi Anda? Apakah Anda akan kuat melawan virusnya? Tidak akan tahu. Kita tidak ada yang tahu apakah kita akan kuat melawan virusnya atau tidak. Satu-satunya cara untuk meningkatkan imunitas kita untuk melawan virusnya adalah dengan program vaksinasi. Vaksinasi untuk COVID-19 ini sedang dilakukan gratis oleh pemerintah. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Anda bisa bayangkan bahwa jika Anda merasa bahwa Anda sedang rugi secara usaha, pekerjaan, dan lain-lain, Anda bisa bayangkan berapa banyak, berapa besar uang yang pemerintah kita harus keluarkan untuk program vaksinasi ini. Pemerintah kita ini mengeluarkan sudah mungkin ratusan miliar atau mungkin triliunan rupiah untuk program vaksinasi ini agar kita semua bisa kembali pulih, agar kita tidak kehilangan korban jiwa lagi. Sudah terlalu banyak korban jiwa, sudah terlalu banyak kerugian yang kita merasakan akibat pandemi ini. Jika Anda takut untuk vaksinasi karena mungkin ada saudara Anda ataupun teman Anda yang sudah melakukan vaksinasi dan merasakan gejala ringan atau efek samping, mungkin pusing-pusing atau mungkin demam selama 1-2 hari, Anda bisa bayangkan itu kondisinya virus yang sudah dimatikan atau virus dengan dosis yang sangat rendah sekali yang sudah dilemahkan. Anda bisa bayangkan kalau orang tersebut, saudara Anda ataupun teman Anda, itu kena virusnya dengan kondisi real, aktif 100%. Itu kalau dia tidak nyaman dengan kondisi yang sepersekian persen saja, apalagi kalau kena ribuan kali lipat kekuatan virus tersebut. Anda mungkin juga sudah lihat ada beberapa negara seperti Amerika, Eropa, dan negara-negara berkembang lainnya yang sudah bisa lepas masker, kehidupan mereka sudah mulai normal, toko-toko, mal-mal sudah pada buka, acara pernikahan sudah berlangsung. Anda juga mungkin ingin kembali kehidupan Anda seperti semula. Tapi sayangnya kita tidak akan bisa mencapai titik tersebut jika sama-sama kita tidak mencapai titik herd immunity. Jika sama-sama kita tidak mensukseskan program vaksinasi ini. Anda bisa lihat, Anda bisa lakukan penelitian Anda sendiri, berapa persen penduduk di Amerika sudah melakukan vaksinasi, berapa persen penduduk di Eropa sudah melakukan vaksinasi. Sudah ada ratusan juta orang di seluruh dunia yang sudah melakukan vaksinasi dan kondisinya baik-baik saja. Saya sendiri sudah melakukan vaksinasi yang pertama di bulan April dan yang kedua di bulan Mei. Sekarang sudah berjalan beberapa bulan dan kondisinya baik-baik saja. Tidak perlu ada yang Anda khawatirkan, teman-teman. Apakah vaksin ini bisnis atau tidak, itu di luar tangan kita. Hari ini vaksinasi sedang diberikan secara gratis. Sebaiknya Anda gunakan peluang ini jika Anda menyertai nyawa Anda dan jika Anda menyertai nyawa keluarga Anda. Tidak ada resiko, tidak ada efek samping, semuanya aman sekali. Prosesnya juga sangat cepat. Kami akan membagikan video tentang vaksinasi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda ke RT ataupun RW setempat Anda. Daftarkan vaksinasi Anda. Indonesia sedang membutuhkan Anda, keluarga Anda sedang membutuhkan Anda. Bersama kita bisa membantu untuk memutus rantai COVID-19.